Halo, good morning everybody. Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video dari channel Ejra Design, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Ejra Design lainnya yang tentu saja berkaitan dengan dunia arsitek dan interior desain. Oke ya bray, gua tunggu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tet. Oke, terima kasih sudah menekan tombol subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis, tis. Oke, lanjut videonya. Let's go, les. Halo Bray, jumpa lagi nih di channel Ejra Design, channel yang mengulas mengenai dunia arsitek dan interior desain. Di video gua kali ini kita akan membahas ya mengenai project yang pernah gua kerjakan. Jadi ini udah selesai ya projectnya ya. Itu lokasinya berada di Kalimantan. Yang unik dari project ini adalah ukuran dari ruangannya ya, yang gua desain ini cukup sempit, 4x3 kurang lebihnya, atau kalau kita tarik garis itu 370 x 490, nggak nyampe 5 meter dan tidak sampai 4 meter. Jadi seperti ini tampak denah layoutnya. Nah, untuk konsep ruangannya ini, klien gua ini suka industrial ya. Oleh karena itu di sini untuk konsepnya itu industrial. Ciri konsep industrial itu pada bagian dinding itu biasanya nggak di finish ya. Jadi seperti ini semen-semen, kemudian ada apa namanya ini, batu-batu bata ya. Tetapi yang gua gunakan ini batu batanya wallpaper ya. Dindingnya pun sama, bukan acian semen tapi wallpaper. Ya, untuk menghemat waktu dan menghemat biaya ya, jadi low budget gitu ya. Kemudian lantainya pun juga gua pilihkan warnanya agak gelap ya. Kemudian teksturnya seperti ini ya, seperti papan gitu ya lantainya ya. Dan ini berbahan vinil. Lantainya lantai vinil, motifnya motif kayu seperti ini, warnanya agak tua. Kemudian ciri berikut dari industrial itu kita bisa lihat dari kursi meja. Pada kaki-kakinya tuh terbuat dari besi holo gitu ya. Ini holo 2x2 gua semprot
warna hitam. Kemudian juga pada sekat kacanya ini juga gua kasih aluminium ya, di finish warna hitam. Kemudian kacanya gua stiker supaya tidak terlalu kelihatan bagian dalam ya, baik bagian dalam area kantor maupun area ini ya, ini area meeting ya, meeting dan ruang direksi ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya, industrial ya, konsepnya industrial. Kemudian fungsinya apa aja? Nah, fungsinya itu banyak sekali ya. Jadi klien gua ini pingin ruangan kecil tapi banyak sekali fungsinya ya. Jadi ya agak-agak banyak maunya gitu ya. Udah kecil, banyak lagi fungsinya gitu kan. Itu yang bikin gua sedikit berpikir keras ya. Bagaimana membagi ruangan kecil dengan fungsi yang lumayan banyak ya. Fungsi yang pertama di sini ya gua jelaskan. Yang pertama itu adalah bagian ruang tunggu sini. Itu ada 3 fungsi. Yang pertama ya tentu saja buat menunggu, karena kan namanya juga ruang tunggu ya. Ruang tunggu ya buat menunggu. Beda dengan ruang tidur buat tidur. Kalau ini ruang tunggu ya. Jadi ini ruang tunggu buat menunggu pemilik kantornya ya, atau direkturnya mungkin lagi meeting di dalam, atau menerima tamu di dalam, atau lagi di luar, mungkin beli makanan, atau lagi pergi kemana gitu ya. Tunggunya di sini. Dan di ruang tunggu ini juga difungsikan lagi ya, dipecah lagi fungsinya itu sebagai ruang baca dan ruang menonton TV. Karena klien gua ini hobi juga membaca dan menonton, sehingga di sini gua bikin rak. Rak ini berisi buku-buku ya. Buku-buku untuk pemilik bangunan ini ya, atau ownernya ya, teman-teman gua ini ya, untuk menonton serta membaca buku, atau bisa juga digunakan tamu yang datang menunggu di sini ya. Jadi tamu juga boleh membaca, boleh menonton juga di sini. Nah, seperti itu fungsinya dari ruang tunggu. Kemudian di samping ruang tunggu ini itu ada kafe kecil ya. Nah, jadi yang nunggu di sini juga selain bisa menonton dan membaca buku, juga bisa ngopi-ngopi ya, atau ngeteh ya di sini, karena di sini juga ada kafenya. Dan di samping sini ya, samping dekat pintu masuk sini juga ada meja untuk tamu ya, datang untuk menunggu juga bisa di area sini, sampai ngopi atau sampai internetan ya. Jadi di sini benar-benar dibikin cozy gitu ya, santai ya. Jadi yang datang ke sini itu nggak bosen, bisa ngopi, bisa nonton TV, bisa baca-baca buku gitu ya, bisa internetan gitu ya. Jadi bener-bener teman gua ini pingin area ruangan kerja itu yang santai, sersan ya, serius tapi santai. Waduh, oke bosku. Ya seperti itu ruangannya. Kemudian kita akan menuju ke ruangan terakhir, yaitu ini ruangan direksi dan ruang meeting. Nah, ruangan ini kita lihat ukurannya ya. Ukuran ruangan kecil ini itu cuman 219 ya. 219 dikali, kita tarik garis lagi, 150. Kecil juga kan ruangannya, tapi bila kita maksimalkan bagian sini, misalnya kita nggak usah pakai banyak lemari di dalam, hanya meja dan papan tulis ya buat menulis ketika meeting, ya bisa kita maksimalkan ruangan sini dan muat untuk 4 kursi seperti yang kita lihat pada layout. Nah, jadi
Bila dihitung-hitung fungsinya itu ada berapa? Ada 5 ya. Pertama, menunggu, membaca buku atau perpustakaan ya, area membaca buku ya, seperti perpustakaan mini gitu ya. Kemudian menonton TV, bisa ngopi juga, ada kafe di sini. Dan terakhir ada ruang meeting dan ruang direksi. Jadi kurang lebih ya 5 sampai 6 fungsi lah ya untuk ruangan sekecil ini. Jadi gimana berai-berai semua, kira-kira ruangan ini menarik apa tidak? Bila menarik jangan lupa di like ya, di subscribe dan di komen bila ada pertanyaan untuk gua ya, bisa gua jawab, kita sama-sama sharing untuk kita belajar ya, sama-sama belajar mendesain khususnya interior dan eksterior bangunan ya. Oke, oh ya, di sini juga gua tambahin lampu. Lampunya model seperti ini ya, lampu gantung ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 lampu gantung, AC cuman satu aja AC-nya ya. Karena ini dia punya dinding ini nggak mentok sampai plafon ya, masih ada space sedikit untuk angin masuk ke dalam area meeting dan ruang direksi ini. Jadi seperti ini penampakan layoutnya untuk ruangan kantor 4x3 meter. Kemudian untuk harganya, wah kalian pasti penasaran ya, harganya berapa ini ya. Untuk harganya gue udah merinci, harganya itu di sini udah gue rinci. Ini dia. Ini udah full furnish ya. Udah terima beres lah. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama sekat kaca kantor ya, yang kotak tadi itu 5.500.000. Kemudian sekat kantor sekian, meja meeting di dalam kotak tadi ya. Nah, ini tadi yang sekatnya ya, ini sekatnya, ini meja meetingnya, ini papan tulis ya. Nah, itu 2.500.000, papan tulisnya 1 juta, kursi meeting ada 4, itu 2.200.000 ya, 550 kali 4 ya, 2.200.000. Sofanya 3 juta, rak bukunya 2.500.000. Yang ini ya, ini sofa dan rak buku yang ini ya. Kemudian meja sofa 800.000, meja cafe 1, meja cafe 2 itu yang ini ya, ini yang 1, ini yang 2. Nah, itu kita bisa lihat meja cafe yang 1 ini 1 juta, yang 2 ini 3.500.000. Kemudian meja nakas, ini meja nakas. Ini ya meja di dalam sini ya. Nih ada meja kecil di sini. Itu harganya 2 juta, rak pajangan yang di belakang sini ya. Nih, rak pajangan dan lukisan-lukisan semua ini. Itu kita bisa lihat 1.500.000. Kemudian kursi kafe itu ada 6, 350.000 kali 6 unit 2.100.000, lantai vinil 3.500.000, sekat kaca depan kantor. Nah, jadi sekat ada 2 ya, sekat kotak ini sama sekat depan kaca kantor. Nah, ini dia sekat depan kaca kantor ya. Itu ada di harga, kita bisa lihat 6 juta. Kemudian wallpapernya yang motif semen tadi ya, sama motif batu bata tadi 2 juta. Kemudian lampu, nah lampu tadi, lampu gantung ada 7 unit 250 kali 7, 1.750.000. Dan totalnya adalah 40.850.000. Nah, jadi seperti itu bray-bray semua project yang gua kerjakan di Kalimantan. Semoga ini bisa memberi inspirasi kepada kalian ya, yang punya masalah atau yang ingin membuat kantor ukuran kecil karena masih
low budget ya, masih belum ada modal untuk bikin yang besar. Nah, itu bisa dicoba dengan membuat seperti ini ya. Nah, demikian video dari gua tidak perpanjang lagi. Sampai berjumpa di video Ejra Desain lainnya. Dan gua pamit ya Bray semua. Salam Ejra Desain. Dadah Bray.